Kalau benar ini berarti, kalau benar loh ya, berarti waktu yang dulu Denada artis rap kan, rapper, terus tiba-tiba menghilang katanya ke luar negeri. Apakah betul waktu menghilang itu melahirkan ini? Dan kalau netizen nanya nasabnya ibu, karena jika di luar nikah itu nasab ibu, jangan dicari-cari bapaknya. Boleh kalau bapaknya mau bertanggung jawab silahkan, tapi jangan dibilang itu tanggung jawab bapak lu, itu tanggung jawab bapak lu. Nasabnya ibu sayang jika ada anak di luar nikah. Tapi ini semua kalau benar berita ini ya, kita hanya diskusi dan saya hanya meluruskan apa yang diomongin oleh netizen. Ya mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan dan mudah-mudahan yang terbaik buat Denada dan yang terbaik juga buat putra si ganteng ini ya. Mudah-mudahan jelas ceritanya, jelas beritanya. Jadi mungkin si ganteng ini juga menuntut haknya sebagai anak. Hak sebagai anak yang dia tuntut. Oke, jika benar ya. Kembali lagi jika benar semuanya Denada yang tahu kepastiannya. Kita hanya melihat berita Allahu alam. Jika si putra ini menuntut minta diakui sebagai anak kandung, itu hak anak. Hak anak untuk minta diakui. Tapi kembali lagi apakah benar apakah tidak, Allahu alam. Sepupuku ternyata ibuku. Pengakuan Ressa gugat Denada karena ditelantarkan. Penyanyi Denada Tambunan digugat oleh pemuda Banyuwangi bernama Al Ressa Rizky Rosana yang mengaku sebagai anak kandungnya. Ressa mengaku selama ini telah ditelantarkan oleh sang ibu dan mengenal ibunya itu sebagai sepupu. Kisah ini mencuat setelah Ressa memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Mengutip Detik Jatim, Ressa mengaku selama ini dibesarkan oleh adik dari Emilia Contessa, ibu Denada. Ressa juga mengaku baru mengetahui bahwa Denada adalah ibu kandungnya setelah Emilia Contessa meninggal, yang menyebut selama ini dirawat keluarga di Banyuwangi dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas. Ya, terakhir sampai sekarang saya tinggal di Gajah Mada di gudang belakang yang dijadikan kamar, cerita Ressa Jumat 9 Januari 2026. Keterbatasan ekonomi juga membuat Ressa tidak bisa berkuliah di Jakarta seperti keinginannya. Akhirnya ia menempuh pendidikan tinggi di Banyuwangi. Ya, kuliah di sini saja karena saya nggak mampu. Tapi baru semester 4 saya keluar karena nggak bisa bayar, tuturnya. Selama ini Ressa mengklaim beberapa kali bertemu dengan Denada dan mengenalnya sebagai kakak sepupu. Sehingga Ressa memanggilnya penyanyi itu dengan sebutan Mbak. Menurutnya mereka tidak pernah berbincang-bincang mendalam dan hanya berinteraksi seperlunya. Pernah ketemu beberapa kali, saya memanggil Mbak Denada, katanya. Meski telah mengajukan gugatan, Ressa menegaskan tak berniat mencari sensasi. Ia mengaku memperjuangkan haknya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarganya dan memberi keadilan bagi keluarga yang sudah membesarkannya. Tujuan itu juga ditegaskan oleh kuasa hukum Ressa, Moh Firdaus Yulianto. Firdaus mengatakan kliennya meminta pertanggungjawaban Denada atas dugaan penelantaran anak kandung selama 24 tahun. Kami berharap agar tergugat punya itikat baik untuk bertemu dengan klien kami sehingga ada titik temu antara keduanya sehingga tidak sampai berlanjut ke jalur hukum. Tapi kalau memang tidak ada itikat baik, maka kami ingin agar hak-hak klien kami dapat terpenuhi, jelas Firdaus. Sementara itu, pihak Denada mempertanyakan mengapa Ressa baru mengajukan gugatan setelah berusia 24 tahun. Kuasa hukum Denada Muhammad Iqbal menilai keabsahan status anak biologis yang diklaim oleh Ressa belum dijelaskan secara rinci dalam gugatan. Kenapa kok baru sekarang? Dan yang menggugat ini pun ya masih lingkup saudara dan gak dijelaskan itu dirawat sama saudara atau gimana. Terus keabsahan masalah anak ini gimana? Kan gak disebutkan juga ujiannya. Iqbal juga menilai bahwa gugatan Ressa yang dilayangkan ke PN Banyuwangi kurang tepat. Menurut dia, seharusnya perkara penelantaran masuk ranah pidana atau pengadilan agama. Kan terkait masalah penelantaran kan katanya di media itu, kalau saya nanggap itu salah jalur, kalau di PN. Kalau ngomong penelantaran kan ya pidana. Kalau masalah ngomong nafkah-nafkah anak karena muslim ya harusnya di pengadilan agama, tegasnya.